Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Jumawan selaku perwakilan dari Konservasi Penyu Cilacap. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara wawancara diskusi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan wawancara ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Grace Johanna selaku moderator untuk diskusi hari ini dan rekan-rekan Lembaga Pers Mahasiswa Aqua, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Selanjutnya dimohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kami bisa mengenal Bapak lebih jauh lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Jumawan. Saya selaku perintis sekaligus pendiri Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap dan satu-satunya tempat konservasi penyu di Cilacap. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Nah, tujuan wawancara kita hari ini akan membahas tentang memperingati Hari Penyu Sedunia. Yang kemudian hasil wawancara ini akan kami muat dalam narasi peringatan Hari Aqua yang akan terbit pada tanggal 16 Juni tahun 2022, serta pada YouTube Aqua TV. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan yang akan saya ajukan, izinkan saya membacakan narasi singkat tentang penyu. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, tak hanya darat, laut pun memiliki kekayaan tersendiri. Laut beserta isinya memiliki arti penting juga untuk kehidupan manusia, salah satunya kehidupan penyu. Penyu merupakan biota laut, atau biasa disebut juga kura-kura laut yang biasa hidup di samudra. Berdasarkan beberapa berita yang telah beredar, banyak penyu yang tersiksa akibat ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu kasus ditemukannya besi yang menancap pada lubang hidung penyu. Dari kasus tersebut, nampaknya memang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, contohnya membuang sampah sembarangan, dapat berdampak pada hewan laut, misalnya penyu. Solusi yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu dengan mendirikan konservasi penyu. Salah satunya seperti konservasi penyu Cilacap yang sedang dijalankan oleh Bapak Jumawan ini. Untuk itu, saya izin bertanya, Pak. Pertanyaan pertama, apa alasan serta tujuan dari Pak Jumawan mendirikan konservasi penyu Cilacap ini? Yang pertama jelas keprihatinan dari saya sendiri selaku masyarakat yang berada di pesisir pantai selatan. Banyak masyarakat kami yang mindset mereka memburu penyu untuk dikomersilkan, diambil telurnya, diperjualbelikan. Nah, dari situlah ada rasa keprihatinan saya untuk bisa menyelamatkan penyu-penyu tersebut untuk bisa dilestarikan. Nah, dengan cara kita menyadarkan masyarakat seperti itu. Dan alhamdulillah dari kegiatan kita yang di awal di tahun 2018 hingga di tahun 2019 sudah terbentuk SK-nya, kita ada 11 anggota untuk saat ini. Alhamdulillah masyarakat kita yang tadinya menjual, mengkonsumsi, mereka sudah mulai beralih dan juga sadar akan keberadaan penyu sangat penting bagi ekosistem, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana langkah awal yang dilakukan oleh Pak Jumawan agar bisa mensukseskan konservasi penyu yang dilakukan? Ya, yang pertama kami yang jelas melakukan kegiatan patroli malam hari. Dan juga ada temuan dari masyarakat, terutama untuk temuan masyarakat sendiri, kita ganti temuan mereka itu dengan sembako. Nah, tentunya setelah temuan masyarakat itu kita tetaskan, dan ketika saat mau dirilis, kita tidak lupa mengundang si penemu tersebut, kita banggakan di depan para pejabat terkait ketika pelepasan penyu, kita banggakan mereka seolah-olah sebagai seorang pahlawan, karena bagi kami pendekatan kepada masyarakat adalah seperti itu. Nah, ketika momen pelepasan penyu, kita tidak lupa mengajak si penemu tersebut untuk bersama-sama melestarikan penyu. Supaya apa? Supaya ke depan masyarakat yang tadinya mereka menjual, mengkonsumsi, mereka ada rasa
intinya itu apa namanya, rasa keprihatinan juga. Benar juga kalau kegiatan ini memang kegiatan yang positif. Nah, itu yang pertama kita sadarkan kepada mereka sih penemu telur penyu tersebut. Nah, yang kedua penyadaran kita kepada masyarakat, tentunya kita kan sudah ada tempat edukasi konservasi penyu. Nah, kita setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu kita sering kunjungan anak-anak sekolah. Nah, kita melakukan upaya edukasi, pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak dan juga orang tua, supaya mereka punya rasa peduli, empati, dan juga bisa menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Seperti itu. Baik, berarti langkah awal yang dilakukan itu adalah memberikan edukasi dan kesadaran bagi masyarakat, begitu ya Pak? Yang jelas itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah konservasi penyu yang dilakukan oleh Pak Jumawan? Yang jelas langkah-langkah kita itu tadi pendekatan kepada masyarakat, jangan langsung kita apa istilahnya itu bertindak persuasif, artinya itu kita bertindak sewenang-wenang kita dengan kita modal dasar adanya undang-undang terkait konservasi penyu, kita seenaknya itu apa namanya mengambil temuan masyarakat secara paksa tanpa adanya ganti rugi, itu kita salah karena kita harus ada pendekatan ke masyarakat, tentunya dari hati ke hati. Kita apa temuan mereka intinya tidak kita beli tapi kita ganti, istilahnya sebagai ucapan terima kasih seperti itu kepada masyarakat yang menemukan. Nah, nanti kita mengajak mereka untuk melakukan pelepasan penyu seperti itu biar mereka punya rasa empati, rasa kesadaran pada keberadaan penyu yang ada di Cilacap, karena keistimewaannya penyu itu di mana dia dilahirkan, walaupun sudah kita lepas liarkan dia akan kembali lagi ke pantai yang dia dilahirkan untuk bertelur kembali. Nah, ini menjadi acuan kita pada masyarakat untuk bersama-sama bisa menyelamatkan dan juga melestarikan penyu. Karena kalau pantai masih ada penyu, itu pertandanya ekosistem lautnya masih alami, masih sehat, dan tentunya masih banyak ikan. Ini yang harusnya kita jaga untuk apa? Untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, untuk saat ini ada berapa banyak penyu yang ada di konservasi penyu Cilacap ini, Pak? Untuk saat ini kita ada 2 ekor penyu dengan usia 2 tahun lebih, yang masing-masing penyu beratnya bisa sampai 10 kilo, baru 10 kilo untuk usia 2 tahun. Dan kita masih ada kurang lebih 6 ekor penyu dengan usia 1 tahun atau 12 bulan yang saat ini sedang kita konservasi. Nah, nanti ini di bulan Juli akan kita rilis karena ada adopsian dari warga apa namanya orang Tionghoa, orang Cina seperti itu, ataupun orang Buddha gitu. Nah, untuk niat ibadah biasanya orang-orang Buddha itu mereka melepaskan penyu ataupun melepaskan burung untuk ibadah seperti itu, ibadah pelestarian. Intinya seperti itu. Nah, kita juga saat ini sedang menetaskan telur-telur penyu yang memang mendarat di pantai selatan Cilacap. Nah, kita sudah ada 4 sarang penyu yang masing-masing itu satu sarang ada 95 butir telur, sarang kedua ada 103 butir telur, sarang ketiga ada 97 butir telur, dan sarang keempat itu ada 110 butir telur. Nah, kemungkinan kita telurnya itu sudah ada kurang lebih sekitar 400 telur. Nah, kemungkinan nanti penetasan pertama ini kan berbeda ya, tidak setiap hari dia itu bertelur. Mungkin satu bulannya dia bisa 2 atau 3 kali seperti itu. Karena keberadaan penyu di Cilacap memang sudah sangat langka sekali, sehingga penyu yang bertelur juga semakin menurun. Karena dari dulu itu belum ada upaya pelestarian penyu. Karena masyarakat kita masih menganggap penyu itu suatu yang bisa dikomersilkan. Kayak gitu. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk biaya konservasi ini apakah memerlukan biaya yang besar begitu Pak? Ya, yang jelas melakukan kegiatan konservasi penyu itu memang membutuhkan satu biaya ya Pak, pakan yang cukup tinggi. Yang kedua, operasional untuk pengambilan air laut, mobilisasi untuk kendaraan mengambil air itu juga membutuhkan tentunya dana. Nah, untuk saat ini operasional dan juga pakan kita sendiri dilakukan secara mandiri dari kelompok. Nah, alhamdulillah dengan adanya tempat konservasi ini kita terbantu karena
setiap Sabtu dan Minggu itu kan untuk kunjungan anak sekolah maupun wisata di hari weekend atau hari Minggu. Nah, ini mereka yang datang ke konservasi tidak kita tarik retribusi, hanya sekedar mengisi donasi yang sudah kita sediakan di kotak donasi tersebut. Nah, donasi ini kan sifatnya sukarela, ini yang sangat membantu kami dalam upaya untuk meringankan biaya pakan dan juga operasionalnya. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kesulitan yang dirasakan selama melakukan kegiatan konservasi penyu ini, Pak? Yang jelas memang pertama kita menjadi utamanya adalah berkorban secara waktu ya, yang jelas. Itu yang pertama, yang waktu. Yang kedua itu memang operasional itu kita lakukan secara swadaya maupun secara mandiri. Nah, ini memang menjadi perhatian bagi kami sendiri, akan tetapi yang jelas kami bertekad untuk bisa menyelamatkan penyu-penyu tersebut dan juga menjaga kelestarian penyu. Nah, alhamdulillah walaupun kegiatan kita itu istilahnya swadaya ataupun mandiri, tapi alhamdulillah selalu diberikan kemudahan seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Menurut Pak Jumawan sebagai generasi muda nih, perlukah memahami dan turut serta dalam pelaksanaan konservasi penyu ini? Ya, yang jelas saya sendiri berpesan pada generasi muda, generasi milenial saat ini. Yang pertama, saya mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah ke sungai, ke kali, karena sampah-sampah tersebut itu bisa terbawa banjir sampai ke laut, sehingga ini yang bisa mengotori laut-laut yang berada di sekitar sungai tersebut. Nah, ini yang perlu kita jaga agar kita menjaga kebersihan lingkungan untuk bisa menyelamatkan penyu. Yang kedua, mari kita gerakan menanam di area pesisir pantai yang memang rawan terjadi abrasi. Ini juga saya mengajak seperti itu untuk bisa menyelamatkan lingkungan, terutama agar tidak rusak. Yang selanjutnya, silakan bisa ke tempat konservasi, baik di tempat konservasi kami maupun di konservasi lainnya, untuk bisa belajar bagaimana kehidupan penyu, bagaimana belajar terkait dengan peran penyu bagi ekosistem, seperti itu. Yang selanjutnya nih, Pak. Kami lihat pada Instagram konservasi penyu Cilacap itu terdapat beberapa agenda. Mungkin bisa diceritakan, Pak, agenda apa saja yang dilakukan oleh konservasi penyu Cilacap? Ya, untuk agenda saat ini kita adalah melakukan kegiatan patroli malam karena kita sudah memasuki musimnya penyu bertelur di pantai Cilacap, terutama di bulan April hingga bulan Agustus itu memasuki musimnya penyu bertelur. Akan tetapi di Cilacap sendiri mengalami keterlambatan. Keterlambatan yakni Mei itu baru penyu itu mau bertelur. Nah, kita prediksi puncaknya penyu bertelur itu di bulan Juni hingga Juli. Nah, nanti kami berharap juga dari kelompok kami maupun juga dari istilahnya itu relawan-relawan yang mau silakan untuk bisa patroli bersama untuk melakukan kegiatan penyelamatan telur-telur penyu seperti itu, untuk bisa kita pindahkan tempat yang sudah aman seperti itu. Oh, yang selanjutnya teman saya ingin bertanya kepada Bapak, kepada Kak Dian, dipersilakan. Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Terkait dengan tadi dari Bapaknya juga sudah menginformasikan bahwa untuk konservasi yang telah didirikan Bapak ini pertama dan satu-satunya yang ada di Cilacap. Ya. Benar seperti itu ya Pak? Ya. Untuk respon dari masyarakatnya maupun dari pemerintah Cilacap, bagaimana Pak terkait adanya konservasi ini? Yang jelas respon dari masyarakat, tentunya masyarakat sekitar sangat mendukung sekali dengan hadirnya kegiatan konservasi ini, yang masyarakat tadinya tidak menahu kalau telur penyu maupun bagian dari seluruh penyu itu dilindungi dan juga memang mempunyai peran penting bagi ekosistem, sehingga patut kita lindungi bersama, patut kita jaga keberadaan penyu tersebut. Karena
dengan hadirnya tempat konservasi ini juga wisata kita semakin dilihat, dirilik banyak wisatawan yang mau berkunjung, bukan hanya sekedar melihat pantai, tapi juga bisa melihat penyu seperti itu. Dan tentunya dari Pemkab ataupun pemerintah kabupaten sendiri sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan konservasi yang ada di Cilacap ini. Dan alhamdulillah berkat dari Pemkab Cilacap kemarin kita habis pelepasan penyu bersama Pak Presiden. Dan kebetulan yang mendampingi serta menjadi narasumber saya sendiri. Nah, ini menjadi jembatan bagi kami untuk bisa mengembangkan konservasi penyu yang ada di Cilacap ini semakin baik seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Saya serahkan kembali pada Kak Grace. Kak Grace mungkin cukup atau bagaimana? Cukup, Kak. Baik. Baik, Pak. Sepertinya dari kami sudah cukup untuk berdiskusi dan juga mewawancara Bapak. Terima kasih banyak atas informasi dan juga ilmu barunya yang telah diberikan dari Bapak. Semoga untuk konservasi ini dapat terus berkembang dan dapat terus dilihat oleh banyak pihak sebagai suatu tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk belajar tentang penyu seperti itu. Ya. Oh ya Pak, untuk hasil dari wawancara ini akan kami terbitkan pada tanggal 16 Juni ya Pak. Nanti akan kami bertepatan juga sama Hari Penyu Sedunia. Untuk hasil wawancaranya nanti akan kami serahkan juga kepada Bapak seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya, maaf juga kalau dari kami ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah. Ya, Pak.